Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah berikan kemudahan demi kemudahan bagi kita semuanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkannya di bulan yang mulia ini. Di antara tujuan dari adanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan salat di malam harinya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasanya takwa itu bukanlah ketika engkau berpuasa di siang hari atau engkau beribadah di malam hari atau engkau menggabungkan dua ibadah itu. Namun yang dimaksud dengan takwa adalah ketika engkau menjalankan kewajiban-kewajiban Allah secara sempurna dan menjauhi apa yang Allah haramkan. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Muhajir ila Rabbih juga berkata bahwa yang dimaksud dengan hakikat takwa adalah mentaati atas dasar iman dan mengharapkan keridhaannya, baik atas perkara yang diperintahkan maupun apa-apa yang dilarangnya. Karena itulah ketika kita memahami makna takwa ini, semoga Allah berikan kita kesungguhan untuk bisa menjalani jalannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, dia akan senantiasa menghukumi segala sesuatu itu dengan standar syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar dengan akal apalagi hawa nafsunya. Di mana itu adalah jalan satu-satunya yang menyelamatkan dia di dunia ini dan juga kelak di hari kiamat ketika hisabnya Allah berlaku kepada setiap umat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai aspek kehidupan ini kita perlu membawa ketakwaan kita, termasuk dalam perkara memilih pemimpin negara atau pemimpin organisasi atau pemimpin-pemimpin yang lainnya. Orang yang bertakwa tidak akan memilih atau mengangkat pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, apalagi ikut mengkampanyekan pemimpin yang tidak kredibel, pemimpin yang zalim, pemimpin yang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang bagi kita semuanya kaum muslimin untuk menjadikan pemimpin-pemimpin yang dia tidak punya kemampuan. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama bahwa kepemimpinan itu sah bagi orang-orang yang muslim saja, orang yang adil. Ibnu Hazm misalkan di dalam kitab beliau Maratibul Ijma berkata bahwa para ulama sepakat bahwa kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada perempuan misalnya, orang kafir, anak kecil, atau orang yang belum balik, atau orang yang belum sempurna akalnya. Maka sekarang muncul pertanyaan, apakah kita sebagai seorang muslim telah berikhtiar secara sempurna? Apakah kita sebagai seorang muslim telah mengupayakan untuk memilih pemimpin muslim yang adil, pemimpin muslim yang jujur, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna? Maka ini perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sistem sekarang seringkali kita melihat bahwa pemimpin itu dipilih bukan karena keadilan atau kecakapannya, tetapi karena banyaknya pendukungnya, banyaknya uang yang dia keluarkan untuk kampanye kepada manusia. Suara terbanyak seolah-olah menjadi suara Tuhan. Dan inilah yang digunakan dalam sistem sekarang,
yang lebih mengedepankan kepada jumlah kepala namun tidak kepada isi kepala. Sementara sebagai seorang muslim, sebagai orang yang bertakwa, kita seharusnya menolak sistem yang tidak sejalan dengan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Bahwasanya urusan memilih pemimpin adalah urusan yang juga telah diatur di dalam syariat kita. Saat menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk membenarkan Rasulnya mengambil semua aspek di dalam Islam ini, termasuk dalam perkara mengurus pemimpin, dalam perkara memilih pemimpin. Karena itu orang yang bertakwa adalah orang yang menginginkan tegaknya syariah secara kafah. Dan orang yang bertakwa hendaknya dia mengupayakan terwujudnya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil bukanlah pemimpin yang sebagaimana kita kira, yakni berlaku sama terhadap semua golongan. Tetapi pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dia mau menerapkan syariat Allah secara sempurna. Karena orang yang bertakwa, dia hanya mau tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Karena sesungguhnya ketika kita memiliki pemimpin yang adil, kita berarti telah mengupayakan tegaknya hukum Allah secara sempurna. Satu hari saja kita bersama pemimpin yang adil, maka fadilahnya lebih baik daripada hujan yang diturunkan Allah selama sekian tahun. Dan ini telah Rasul kabarkan di dalam beberapa riwayat yang diberitakan kepada kita semuanya. Tentu saja pemimpin yang adil tidak cukup tanpa sistem kepemimpinan yang juga adil. Sistem kepemimpinan itu adalah sistem kepemimpinan yang diwariskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yakni sistem khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Inilah yang kita seharusnya perjuangkan, yang seharusnya kita upayakan tegaknya di muka bumi ini. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita kaum muslimin muslimat di seluruh dunia dengan berdirinya daulah Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.